Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani SPD selaku Kepala Sekolah SDN 04 Bejen. Yang saya hormati Ibu Fajar Fitri Utami SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 04 Bejen. Di siang hari yang terakhir ini, marilah Bapak Ibu kita berikan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta inayahnya kepada kita. Semoga sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam rangka desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif komunitas praktisi B4. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Bunga yang keempat sambutan oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Yang kelima pemaparan materi desiminasi oleh Ibu Fajar Fitri Utami SPD. Dan yang keenam penutup dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Putri Wulandari SPD. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu kembali. Acara yang selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Joko Susilo SPD kepada Bapak Joko Susilo SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu semuanya kita berdoa sejenak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara pada pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qabil hajat. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna istiba'ah wa arina batila batila warzuqna jadinaba. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Joko. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sri Mulyani SPD. Kami persilakan, mengingat Ibu ada tamu dari dinas. Acara kita lanjutkan, yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 yang akan dipaparkan oleh Ibu Fajar Fitri Utami SPD. Terima kasih. Izinkan saya berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sekali pada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif komunitas praktisi BJ4. Nah, pertama-tama tadi yang terhormat Bu Kepala Sekolah, karena sekarang beliau sedang menerima tamu dari dinas. Nah, langsung saja kita ke materi. Untuk materi yang ingin saya sampaikan di sini, salam bahagia. Kalau Bapak Ibu ini sudah tidak asing dengan kata-kata salam dan bahagia, ya, karena Bapak Ibu semua sudah mengerjakan PMM salam dan bahagia. Di sini nanti kita akan belajar bersama. Bapak Ibu, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru semua, tapi karena saya mengikuti guru penggerak, saya mendapat ilmu dan mendapat tugas untuk menularkan kepada rekan sejawat saya di SDN BJ4. Jadi kita belajar bersama, ya. Dan topik yang ingin saya tularkan kepada kalian yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, restitusi keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru semua ini sebenarnya sudah melakukan kegiatan ini, cuma belum, oh ternyata begini. Nanti kita akan belajar bersama, ya. Nah, sebelum kita memulai, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bisa atau tidak? Menurut Bapak Ibu bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bagaimana sih, Mas? Bisa karena hukuman itu merupakan sebuah tindakan ketegasan terhadap anak agar anak bisa disiplin. Nah, hukuman itu ada hukuman non fisik dan fisik. Nah, dalam pembelajaran saat ini hukuman fisik itu tidak diperbolehkan. Nah, menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagus sekali. Hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bu Anis. Ya bisa. Memang benar, menurut sekarang ini hukuman itu ada dua, fisik dan non fisik. Nah, adakah yang jawabannya berbeda dengan Bu Anis? Ada yang berbeda? Saya, Bu. Oh ya, Bu Umi. Menurut saya tidak, karena kalau mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan itu tidak baik, malah menimbulkan rasa takut untuk anak itu sendiri. Itu menurut saya, Bu. Bagus sekali. Jadi sebenarnya ada dua pendapat yang berbeda. Menurut Bu Anis tadi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Menurut Bu Umi hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Ya, kita ke pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Membaca itu positif, ya. Membaca positif. Membersihkan halaman juga kegiatan yang positif. Jadi menurut Bapak Ibu,
untuk membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bu Menteri, silakan. Kalau menurut saya itu bisa, Bu. Ini sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu ketika kemarin ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka saya beri sanksi untuk membersihkan kelas ketika pulang sekolah. Nah, itu esok harinya itu anak itu akan takut tidak mengerjakan PR karena apa? Takut dihukum lagi untuk membersihkan kelas. Seperti itu. Jadi menurut Bu Putri di kelas 3 kemarin, dengan memberikan hukuman, anak akan merasa malu dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Iya, betul sekali. Pertanyaan 3, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, di sini apakah dengan memberikan penghargaan? Bapak Ibu, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Balik. Menurut saya bisa, Bu. Dengan memberikan penghargaan anak ketika berprestasi, anak tersebut akan merasa dihargai karena prestasinya dan terpacu untuk mendapatkan reward lagi. Nah, jadi dengan memberikan penghargaan menurut Bu Aris, anak bisa terpacu, bisa termotivasi. Bagus sekali. Dengan ketiga pertanyaan ini kita simpan dulu. Di sini tidak ada benar salah, tapi kita simpan dulu jawaban Bapak Ibu. Nah, kita akan bermain kepalan tangan dulu Bapak Ibu agar tidak tegang ya. Kita akan bermain kepalan tangan. Bisa 2 orang maju ke depan, Pak Arga dan Pak Adi, coba. Nah, kita akan bermain kepalan tangan. Nah, di dalam kepalan tangan ini Pak Arga ini di dalam kepalan tangan Pak Arga ini ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang berharga bagi Pak Arga. Nah, tugas Pak Adis ini bisa dengan merayu, bisa dengan menghadi. Bagaimana caranya? Pokoknya pikirkan bagaimana caranya agar Pak Adis ini mau membuka tangannya. Paham? Bisa dimulai. Warga, saya ada uang 100.000. Apakah Anda mau? Kalau mau, buka tangan Anda ya. Apakah mau? Warga? Tidak mau. Tidak mau, ya dirayu. Uang 100.000 loh Pak Uang Arga. 100.000. Uang 100.000. Saya tambahin 5.000. 105.000. Nggak mau. Masih nggak mau 105.000. Masih nggak mau. Saya bulatkan 110.000. Apakah mau? Dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Beli es teh dapat Tetap nggak mau. 20. Nggak mau, tetap nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa kan kalau Adis. Siapa lagi yang mau? Mungkin Bu Putri. Dirayu, bisa dirayu. Bagaimana caranya agar Pak Arga ini mau membuka kepalan tangannya? Ini sangat berharga, mungkin juga berharga bagi Bu Putri. Halo Mas Arga, bolehkah aku membuka itu? Itu apa ya? Syaratnya apa? Coba saja. Masa kok kayak mau orang dibuka? Nggak boleh. Coba kalau bisa. Kan tidak boleh menyentuh. Boleh. Ayo dong dibuka. Pelit banget ini. Kasih 110 aja nggak mau deh ini. Bu Putri mungkin bisa 500.000. 1 juta. Oh, 1 juta. Dibayar utang. Oh, nggak mau. Bahaya toh? Tidak boleh nih. Tidak boleh, tetap nggak mau. Sudah. Siapa lagi yang mau mencoba? Yuk Pak Joko. Yuk Pak Joko mungkin bisa merayu Pak Arga atau mungkin dengan mewarai Pak Arga. Halo Pak Arga. Halo Pak Joko, gimana? Iya, saya rayu pasti bisa. Bolehkah kepala tangannya boleh buka? Lah kenapa tidak boleh? Ada sesuatu yang berharga. Harganya berapa? Kalau boleh tahu? Mak berharga. Saya kasih Berapa? 500.000. Tapi 1 juta aja nggak mau nih. 100.000.
turun boleh 1.200.000. Ditambah dikit aja nggak apa-apa. 1.230.000. Tetap nggak mau. Nggak mau. Ini dihargai berapa aja saya tetap tidak mau. Saya ganti sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat rumah lah, masa sertifikat apa? Dan nanti atas namanya Putri atau atas nama Pak Joko? Atas namanya Bapak yang harga. Nggak mau, tetap nggak mau, gagal lagi. Ya, gagal lagi ya berarti 3 orang Melayu gagal. Silakan duduk kembali Pak Arga. Nah, sudah 3 orang gagal. Wis oleh iki wis. Nah, jadi dari permainan tadi apa yang bisa kita simpulkan? Pak Arga tadi memiliki sesuatu yang berharga. Mau dengan cara mau dengan cara dirayu dikasih 100.000, dikasih 500.000, dikasih 1 juta pun beliau tidak mau. Berarti yang bisa membuka ini siapa? Apakah dari orang lain ataukah dari Pak Arga sendiri? Dari Pak Arga sendiri. Jadi dari kemauan Pak Arga sendiri. Kalau dia mau, dia akan membuka. Jadi walaupun lingkungan itu meminta untuk membuka, kalau Pak Arga sendiri tidak mau juga tidak akan membuka. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, di sini tadi seperti Pak Arga, ilusi guru mengontrol murid kita itu hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid ya kita itu, oh kamu biar belajar, kamu biar takut, itu hanya ilusi Bapak Ibu. Itu hanya dari diri kita, dari Bapak Ibu guru, bahwa anak itu melakukan sesuatu itu bukan dari diri mereka sendiri. Jadi itu hanya ilusi. Ilusi seorang guru itu bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi. Kita meminta murid untuk datang tepat waktu, meminta murid untuk patuh, itu hanya ilusi saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tadi dengan membaca, dengan membersihkan halaman, menurut kita itu mampu memberikan positif efektif. Tapi itu hanya ilusi saja, bahwa anak itu melakukan itu juga hanya karena tidak mengerjakan tugas tadi, juga hanya karena diminta oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita biasa untuk mengkritik anak dengan tujuan, oh dengan dikritik anak itu bisa berubah. Tapi itu juga hanya ilusi Bapak Ibu, bahwa semua berubah itu tergantung dari diri murid, diri sendiri murid. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir bahwa kita Bapak Ibu guru itu lebih dewasa dari murid, kita memiliki hak untuk memaksa mereka. Tapi itu hanya ilusi saja Bapak, bahwa sebenarnya murid itu mereka melakukan sesuatu karena perintah, bukan dari diri mereka sendiri. Jadi hanya ilusi saja. Nah, pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Kita sering mendengar kata disiplin. Pernahkah Bapak Ibu guru menerapkan kedisiplinan di kelas? Mbak Joko. Disiplin itu adalah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Guru. Pernahkah Pak Joko menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah. Nah, contohnya apa Pak Joko? Ketika kita masuk kelas jam 7 dan segera untuk kegiatan apel pagi, anak-anak harus segera merapat mengikuti kegiatan apel pagi tersebut. Pandangan kita yang sekarang ini, disiplin itu berarti mematuhi semua peraturan yang ada. Misalnya tadi Pak Joko mengatakan contoh disiplin yang Pak Joko lakukan ketika apel pagi, kita masuk pukul 7. Ketika sudah tet masuk, anak-anak langsung masuk dan mempersiapkan apel pagi. Itu yang diterapkan oleh Pak Joko. Nah, menurut kita disiplin itu tadi apa? Mematuhi peraturan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, apa arti disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya bukan mematuhi peraturan, tapi artinya belajar. Jadi cocok tidak Bapak Ibu dengan pengertian yang kita pahami sekarang, arti disiplina dengan yang kita pahami sekarang? Tidak toh? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, mereka disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi belajar itu, disiplin adalah belajar untuk mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu tadi, pengertian disiplin mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti mematuhi peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sudah berbeda arti ya, bahwa sebenarnya disiplin itu adalah belajar untuk sebuah tujuan. Nah, tujuan-tujuan kita itu kata disiplin adalah nilai-nilai kebajikan. Bisa dibacakan Pak Joko, apa itu nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari Diana Gersen 1998. Bagus sekali. Nah, nilai-nilai kebajikan atau disiplin, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi kembali belajar adalah mencapai tujuan. Tadi belajar, disiplin belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan, nah sudah dilakukan oleh Kemendikbud, kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan, dimensi pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh Kemendikbud. Ya, pertama ada, kita sudah tidak asing ya, guru kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6, juga ada lagunya. Bisa salah satu memimpin di depan? Bu Aris, silahkan maju ke depan. Yang lain menentukan ya. Suaranya pas-pasan nggak apa-apa ya. Kita nyanyi sama-sama, Bapak Ibu guru. Belajar Pancasila. Bentar balik, semua peserta berdiri. Semua peserta berdiri. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Anis ya. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang mau kita tuju dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang Kemendikbud kita untuk anak-anak ini belajar nilai-nilai kebajikan seperti beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini sudah kita lakukan dalam kehidupan, dalam pembelajaran sehari-hari, dan juga ada kegiatan proyek P5. Pertanyaan pemandu berikutnya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Bu Mon, ataukah karena takut TPP-nya dipotong atau sertifnya dipotong? Apakah Anda ingin masuk pagi itu ingin mendapatkan ujian dari Bu Sri Mulyani, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid? Saya harus berangkat pagi agar murid-murid
ikut, wah Bu itu berangkat pagi, atau kan seperti itu, apa alasan Anda berangkat pagi? Nah di sini ya sering berangkat pagi itu Pak Joko sering berangkat pagi. Itu tujuannya kenapa? Apakah karena saya takut absennya telat, takut TPP-nya dipotong, terus seperti itu, atau saya takut nanti kalau dimarahi bumul, atau karena dari diri sendiri? Ya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya itu berangkat pagi itu tidak karena mengharap sesuatu, ya, tidak mengharap ujian dari kepala sekolah atau apapun, namun itu sudah menjadi satu kebiasaan begitu, itu menjadi diri saya sendiri, kebiasaan yang sudah teratur, waktu saya sudah kulino, jadi dari jam 6 pagi itu sudah siap dan berangkat sekolah. Gitu. Jadi Pak Joko itu berangkat pagi sudah karena kehendak diri sendiri, sudah terbiasa waktunya, sudah teratur. Jadi mungkin bangun jam 4 pagi, jam 6 itu sudah siap untuk berangkat pagi. Jadi Pak Joko sering datangnya paling awal, setengah 7 konsisten sekali, ya. Atau coba Bu Putri, dia itu sering datang terlambat. Bu Putri ini, itu karena apa? Alasan saya datang terlambat karena di rumah itu juga banyak pekerjaan. Selain mengajar, saya juga punya kerjaan sampingan, jadi saya harus bisa menyelesaikan 2 pekerjaan sekaligus. Jadi kita sudah dapat 2 jawaban dari Pak Joko tadi, berangkat pagi karena Pak Joko itu sudah teratur waktunya. Walaupun mungkin banyak pekerjaan, tapi sudah, oh saya berarti bangun jam 4, oh saya berangkat pagi itu karena keinginan diri sendiri, ingin menjadi teladan bagi murid-murid. Dan ini mungkin juga tidak hanya bagi murid-murid, bagi ibu guru seperti Bu Putri, biar melihat Pak Joko, oh Pak Joko itu datangnya pagi terus kok bisa, padahal Pak Joko mempunyai anak 3. Jadi baru sekali ini kita sudah mempunyai 2 jawaban dari Pak Joko tadi. Kenapa Pak Joko itu hadir mengajarnya selalu tepat waktu? Itu karena Pak Joko sudah tertata waktunya, sudah keinginan diri sendiri, dan beliau ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ternyata tidak hanya bagi murid-muridnya, itu juga bisa menjadi teladan bagi rekan sejawatnya yang selalu telat seperti Bu Putri tadi. Alasannya Bu Putri tadi karena banyak pekerjaan di rumah. Padahal Pak Joko juga mempunyai banyak pekerjaan di rumah, tapi belum bisa mengatur waktu karena Pak Joko mempunyai keinginan terhadap dirinya sendiri bahwa saya harus berangkat pagi, sudah mempunyai tanggung jawab. Jadi bukan karena takut dimarahi oleh bumul, bukan karena takut TPP-nya dipotong, tidak, ya. Nah, motivasi perilaku manusia menurut dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini misalnya murid ini takut, ya, takut dihukum. Jadi murid itu mematuhi aturan itu karena hanya takut dihukum, ya, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Oh, nanti kalau saya telat berangkat ke sekolah, nanti saya akan dimarahi oleh Pak Guru, akan dimarahi oleh Bu Guru. Yang kedua, beliau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga hanya jangka pendek atau jangka panjang, Bapak Ibu. Misalnya murid hanya ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya di dalam kelas Bapak Ibu, itu juga saya lakukan. Ketika anak kemarin mendapat nilai 100, saya akan memberi hadiah buku tulis. Tapi anak setelah saya tidak memberikan hadiah, anak akan tidak termotivasi untuk berusaha mendapatkan nilai 100. Jadi menurut Bapak Ibu, dengan memberikan imbalan ini jangka pendek atau jangka panjang efeknya? Jangka pendek, ya, jangka pendek. Jadi kalau sudah tidak diberi penghargaan, sudah tidak diberi hadiah, anak itu akan sudah berhenti, tidak melakukan kegiatan itu. Sudah tidak dikasih hadiah, saya menjawab mendapat nilai 100, sudah tidak diberi hadiah, jadi anak akan malas. Nah, yang ketiga ini tadi yang dilakukan akan menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini tadi yang diyakini oleh Pak Joko. Jadi Pak Joko tadi berangkat pagi bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dimarahi oleh Bu Mulyani, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian dari teman-temannya, tidak. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari atasan, wah Pak Joko sregep dewe, tidak. Tapi Pak Joko melakukan berangkat pagi itu karena ini,
menjadi diri sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri itu tadi. Nah, inilah menurut dosen yang 3 motivasi perilaku manusia. Pertanyaan mati lagi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah dengan memberikan hukuman, dengan memberikan konsekuensi, atau dengan restitusi? Pak Adis. Menurut saya Bu, kalau ada murid yang melanggar aturan, itu akan saya beri konsekuensi untuk tanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi anak-anak jadi tahu, oh saya melanggar aturan, jadi saya harus beri tanggung jawab terhadap kesalahan yang saya lakukan. Begitu Bu. Seperti yang kemarin ya Pak Adis, saya melihat ketika pelajaran olahraga Pak Adis itu Gilang itu telat, terus sang Gilang diberi hukuman untuk berlari putar lapangan ya Pak Adis. Berarti itu termasuk angka memberi konsekuensi. Bagus sekali, sudah dilakukan oleh Pak Adis. Nah, sekarang kita akan belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ini juga pernah saya alami mungkin saat di SD ketika tidak mengerjakan PR, saya disuruh menulis 100 kali. Itu menyakitkan tidak Bapak Ibu? Menyakitkan, itu menyakitkan. Ya, itu merupakan hukuman. Jadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah, tadi ada jawaban dari Bu Umi tadi bahwa hukuman itu bersifat 2, hukuman fisik dan non fisik, yang membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi hukuman ini maupun hati ini, jadi tidak, hukuman itu tidak sekedar hukuman fisik, tetapi dengan kata-kata yang non fisik tadi juga dapat membuat anak sakit dalam jangka waktu yang lama, akan diingat-ingat terus. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi gara-gara dihukum anak akan membenci, harus mematuhi ini. Jadi anak membenci sebuah kedisiplinan, paksaan. Jadi kalau melanggar sesuatu akan dihukum, jadi merupakan paksaan. Konsep diri yang buruk, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya ketika tidak mengerjakan PR, padahal anak tidak mengerjakan PR, tapi ketika ditanya, mengapa kamu kok tidak mengerjakan PR, anak akan berusaha menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum dengan beralasan bukunya ketinggalan. Padahal sebenarnya anak tersebut belum mengerjakan PR. Nah, itu yang dimaksud anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, mempermalukan, merasa tidak dihargai. Misalnya tadi tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan 100, anak akan malu kepada teman-temannya, jadi merasa dipermalukan. Berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ketika anak telat tidak mengikuti pelajaran olahraga, kemudian diminta Pak Adis untuk berlari mengelilingi lapangan, itu termasuk konsekuensi. Anak menjadi menghargai disiplin, ada stimulus, ada tanggapan. Anak telat kemudian disuruh berputar mengelilingi lapangan, mendorong anak agar semudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi hanya untuk sementara waktu. Bapak Ibu cermati dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat sekolah, kemudian diminta guru untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, seperti tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, kita tahu mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman.
Yang tiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, itu juga hukuman, sangat menyakitkan. Mungkin anak merasa malu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi anak diminta untuk bertanggung jawab. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga termasuk konsekuensi. Ini tadi ada hubungan timbal balik, ya. Jadi untuk konsekuensi itu lebih ke tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab dari suatu kesalahan. Sedangkan restitusi kita masih asing dengan kata restitusi. Kalau hukuman, terus apa itu tadi, konsekuensi itu sudah, tapi dengan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kalau restitusi, misalnya anak melakukan kesalahan, itu tidak langsung dengan memberi hukuman, tapi dengan mengajak murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Ini akan kita pelajari dalam segitiga restitusi nanti di topik terakhir, ya. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Mungkin Pak Aga bisa, saya sering melihat muridnya diberi hadiah. Pernah atau tidak? Tujuannya apa? Biar murid itu tambah semangat dalam belajar, karena murid itu perlu dimotivasi dari dikasih hadiah atau dikasih reward. Jadi menurut Pak Aga dengan memberikan penghargaan itu murid dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu. Padahal di sini penghargaan itu sebenarnya hukuman, Bapak Ibu. Nah, dihukum dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu juga merupakan hukuman. Karena apa? Karena di sini merupakan baik penghargaan maupun hukum adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena itu tadi, apabila sudah tidak diberi penghargaan, mungkin Pak Aga, saya tanya, murid Pak Aga diberi penghargaan terus kemudian termotivasi, apakah itu berlanjut terus, Bapak? Apakah ketika Bapak tidak memberikan sebuah penghargaan, apakah murid akan terus melakukan sesuatu itu? Iya, waktu saya kasih hadiah, saya kasih reward, itu murid semangat. Nah, waktu sudah saya kasih, itu kembali tidak mau mengikuti pelajaran. Nah, tadi jadi ketika Pak Aga lupa tidak memberi, anak-anak bagaimana tadi, Pak? Tidak melakukannya, itu tadi yang dimaksud penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi ketika anak sudah tidak diberi hadiah lagi, anak-anak akan sudah tidak termotivasi, sudah tidak dikasih hadiah sekarang sama Pak Aga seperti itu. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Dan juga penghargaan itu bisa merusak hubungan. Misalnya anak yang berprestasi selalu dipuji oleh Pak Aga, wah bagus Kimi, nilainya bagus, pintar. Nah, akhirnya temannya Kimi itu akan iri. Yang dipuji Kimi terus, seperti itulah yang dimaksud penghargaan ini dapat merusak hubungan. Nah, jadi dengan Pak Aga selalu memberi penghargaan kepada temannya, misalnya Kimi selalu pintar, bagus, dengan selalu memuji, akhirnya menimbulkan rasa iri dan kecemburuan kepada temannya. Nah, jadi penghargaan itu merupakan penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Makanya Bapak Ibu, ketika ini sudah di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka ini ada rankingnya tidak? Itulah
yang untuk Kemdikbud menghapus ranking, karena dengan ranking itu nanti yang tidak mendapatkan ranking mereka akan merasa dihukum. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan suatu tadi, maka kita harus terus seperti tadi ketika dia lupa, maka murid sudah tidak termotivasi untuk melakukannya lagi. Penghargaan untuk sehubungan ini yang saya maksud tadi, dengan memberikan penghargaan pujian kepada yang berprestasi itu, maka teman yang lainnya akan iri, merasa iri, dan sebagian dari mereka akhirnya tidak menyukai temannya yang selalu mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak jawaban yang kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan, hasil kinerjanya akan berhenti berkembang. Mereka tidak mendapatkan penghargaan dan mereka tidak berupaya untuk mengasah dirinya menjadi lebih baik. Mungkin ketika anak sudah lulus, mereka sudah malas untuk melakukan sesuatu karena sudah tidak mendapat penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Bapak Guru, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu Guru ke sekolah memakai helm? Ya, bersepeda memakai helm ya? Memakai. Nah, seperti Bu Putri tadi, saya tanya, kamu memakai helm karena apa? Apakah karena takut ditilang Pak Polisi, atau Bu Putri memakai helm itu karena saya takut nanti kalau kepala saya, kalau jatuh kepala saya akan cedera atau bagaimana? Mengapa Bu Putri memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Untuk apa? Saya memakai helm karena untuk keselamatan. Tidak untuk keselamatan ya. Tidak tahu karena sudah punya Om Yusuf ya. Iya. Karena kepala tidak ditanggung BPJS. Bisa jadi itu karena untuk keselamatan kita. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Jadi peraturan itu misalnya tidak memakai helm akan ditilang tidak, tetapi itu karena sudah tergerak. Dan begitu juga dengan murid-murid, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dengan dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Jadi sesungguhnya peraturan itu diberikan apa nilai-nilai yang ada dalam peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan mereka menjadi tertarik bukan hanya karena takut tidak melanggar peraturan nanti dihukum, itu tidak. Jadi kita membangun murid itu untuk meyakini apa nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada peraturan tersebut. Nah, ketika peraturan kelas, kita membuat namanya sebuah keyakinan kelas. Peraturan kelas itu banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam, misalnya seperti itu. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, maka akan terbentuk lingkungan positif di setiap kelas. Di setiap kelas sudah terbentuk lingkungan. Apabila di setiap kelas sudah terbentuk lingkungan positif, maka akan terbentuk budaya positif di satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi lingkarannya seperti berasal dari peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas, akhirnya terbentuk lingkungan yang positif. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti kuasa dalam bentuk positif. Misalnya kalau peraturan kelas kalimatnya seperti apa? Dilarang mencoret kelas, dilarang memakai sepatu selain warna hitam, dilarang terlambat, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Jadi kalau kalimat positif itu bagaimana? Tidak ada kata dilarang, tidak boleh, itu juga tidak ada. Jadi untuk keyakinan kelas ini hendaknya dengan kata-kata positif. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini adalah contoh langkah saya membuat keyakinan kelas di kelas 5. Yang pertama, saya mempersilahkan murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat dengan tunjuk jari. Kemudian murid-murid menulis di papan tulis, keyakinan kelasnya. Kemudian setelah itu
anggota kelas bisa melihat surat pendapat. Oh, si A tadi misalnya tidak genggengan, seperti itu, tidak genggengan, tidak memilih-milih teman. Jadi 20 siswa nanti kita baca bersama-sama, kemudian membentuk keyakinan kelas, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif seperti tidak tadi. Kemarin saya melihat kelas 5 itu tidak genggengan, itu positif atau negatif? Tidak. Negatif, ada kata tidak. Tidak genggengan, tidak memilih-milih teman. Itu kan sama saja kalau dirubah menjadi kalimat positif apa? Saling menyayangi, saling menghargai. Jadi ketika kita ubah kalimat negatif itu menjadi positif dengan tidak genggengan, tidak membuli teman, tidak memilih-milih teman, kita buat satu keyakinan kelas yang intinya sama, yaitu saling menyayangi. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret meja, itu berarti bisa diganti dengan apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul. Menyayangi lingkungan, betul. Jadi dengan kata tidak kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian kalau sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, kita semua warga kelas menyetujui. Ketika mereka sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibentuk, mereka termotivasi untuk melakukan dan tidak melanggar keyakinan kelas. Tahukah Bapak, Ibu guru hebat, bahwa murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi? Apa saja kebutuhan dasar manusia? Bisa dibacakan Bu Putri lingkaran 5 kebutuhan dasar. Lingkaran 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Sekali lagi, 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, pertanyaan pematik lagi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Apakah dengan membiarkan saja, menasehati, atau dengan menghukum? Dengan menasehati, mungkin ada yang dengan menasehati, atau dengan menes, malah sudah biarkan saja, atau dengan menghukum. Nah, Bapak, posisi kontrol guru kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita sebenarnya ada di 5 posisi: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menyimak dulu ya 5 posisi kontrol. Bisa dijadikan dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu merupakan 5 gambaran posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik. Dan ini sudah punya gambaran Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan
ini apakah dalam posisi sebagai penghukum atau apakah sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita sebagai penghukum biasanya dengan apa tadi? Kita menghakimi murid, kita dengan menunjuk, dengan marah. Murid bagaimana posisinya? Murid akan tetap menunduk, mereka takut. Begitu juga dengan pembuat rasa bersalah. Apakah kamu tidak kasihan pada ibu? Nah, seperti jadi murid merasa, oh ya saya jadi murid merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Bagaimana ketika murid kita jadikan sebagai teman itu tadi? Apakah murid menghargai kita sebagai guru? Tidak, malah celelean. Yang tidak murid tadi celelean, menganggap seperti biasa paling tidak dimarahi oleh Bu Fitri, seperti itu. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau itu berdasarkan peraturan. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan, maka dia akan dihadapkan. Kalau kamu berarti kamu sudah tahu kok peraturan sekolah itu seperti apa. Tapi kan kalau sebagai manajer kita cari solusi bersama. Seperti itu tadi, ketika anak tengah sekolah, Bu Guru bertanya, ada tidak yang bisa membantu kamu untuk menyetel alarm seperti itu. Jadi mencari solusi itu sebagai manajer. Itulah 5 posisi kontrol pendidik ya. Sekarang jika hukuman dan konsekuensi itu tadi memberikan dampak negatif, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menangani murid ketika melakukan kesalahan? Nah, di sini kita akan belajar tentang segitiga restitusi yang saya katakan tadi, bahwa kita akan mempelajari topik restitusi di bagian akhir ya, di sini di segitiga restitusi. Itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Langkah yang pertama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu bisa berkata dengan, oh Bapak Ibu Guru dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang kedua setelah kita menstabilkan identitas adalah kita validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu dengan berkata misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan, menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Nah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dengan apa nilai yang kita percaya di kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas. Berarti apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti itu? Itu di bagian menanyakan keyakinan. Nah, ini ada satu contoh kegiatan kegiatan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Nah, di sini Bu Fitri waktu ini untuk mencari solusi bagaimana caranya agar ini tidak mengulangi kesalahan metode lagi, ya. Nah, sekarang ketika kita menyontek, pasti ini itu punya alasan. Mengapa kok ini melakukan perbuatan itu tadi? Kenapa? Gimana? Kenapa kok pasti tidak saya padahal betul
apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Kini tadi menunjukkan nilai kebajikan apa sudah sesuai belum tadi diajukan ini tadi belum sesuai, tidak sesuainya itu dalam nilai apa? Tidak jujur berarti dalam nilai betul dalam nilai kejujuran, padahal kita harus jujur dalam segala hal ya. Nah, menurut ini apakah sikap jujur itu penting bagi kehidupan kita? Sangat penting, Fitri. Sangat penting ya, sangat penting lah. Dari kalau menurut ini sikap jujur itu sangat penting dan baik untuk kita. Kira-kira apa yang harus Kini lakukan supaya Kini tidak menyontek lagi, supaya Kini tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur itu? Kini mau melakukan apa? Apakah mau bermain HP terus? Terus apakah Kini masih tetap akan bermain game sampai larut malam? Nah, berarti yang dilarang ini kita akan belajar, akan tidak main game sampai larut malam ya. Nah, baik, sekarang Kini sudah tahu apa yang harus dilakukan Kini supaya Kini tidak mengulangi perbuatan Kini lagi mencontek jawaban temannya. Nah, kira-kira kapan Kini akan memulai supaya tidak mencontek lagi? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Kini akan melakukan akan belajar sungguh-sungguh, akan tidak main HP, ya kan? Nah, baik, sekarang menurut guru diskusi kita kali ini sudah cukup. Ini sudah mengetahui kesalahan ini, sudah mengetahui solusinya bagaimana, dan ini sudah berjanji pada diri ini sendiri, pada guru. Nah, sekarang ini boleh melanjutkan istilahnya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terus dulu, silakan. Nah, di sini tadi ketika Kini melanggar peraturan mencontek temannya ketika ulangan, Bu Guru tidak langsung memanggil Kini di kelas, tidak langsung menghukum Kini di kelas. Nah, inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi di mana ketika anak melakukan sebuah kesalahan, seorang guru tidak langsung menghukum murid, tidak langsung memberikan hukuman, tetapi dengan cara itu tadi dipanggil ke kantor, berbicara bersama, menanyakan validasi kebutuhannya itu tadi, menstabilkan identitas tadi. Jadi mengajak anak untuk mencari solusi, berdiskusi bersama. Nah, di sini anak tidak merasa duka, tapi anak merasa oh iya, berarti saya tadi sudah melanggar, berarti saya tadi sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, seperti itulah yang seharusnya kita lakukan, berarti bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara memberi konsekuensi, tapi dengan cara restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sekali. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, terima kasih sekali partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fajar Fitri Utami JGP kita yang telah memaparkan diseminasi budaya positif komunitas praktisi B4. Tidak terasa ya, kegiatan siang hari ini diseminasi berjalan dengan baik dan lancar dan seru. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi pada siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara diseminasi siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.